Shalom sahabatku. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini. Kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin kembali mendengar tentang kebenaran firman-Mu, biar kebenaran firman-Mu yang terus menuntun langkah kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Attitude and not aptitude will determine your altitude. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Bilangan pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian, kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu." Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Baiklah sejumlah orang dari antaramu mempersenjatai diri untuk berperang, supaya mereka melawan Midian untuk menjalankan pembalasan Tuhan terhadap Midian." Seorang pengusaha kontraktor besar memiliki 2 orang pekerja bangun yang sudah lama bekerja dengannya. Keduanya sudah mengabdi lebih dari 40 tahun kepada sang kontraktor. Keduanya adalah si Udin dan si Ujang. Mereka sama-sama memulai karirnya sebagai pekerja rendahan, dan mereka terus bertumbuh di dalam perusahaan itu. Si Ujang memiliki kemampuan atau yang mungkin sering kita kenal sebagai talenta yang lebih menonjol daripada si Udin. Namun si Udin memiliki sikap dan karakter yang jauh lebih mulia daripada si Ujang. Saatnya tiba, keduanya akan pensiun dan mohon diri dari sang kontraktor. Kemudian sang kontraktor berkata kepada keduanya, "Oh iya, sebelum kalian pensiun, saya mohon kalian buatkan saya sebuah rumah lagi. Masing-masing kalian tolong buatkan saya sebuah rumah. Seperti kalian ketahui, saya punya 2 orang anak. Saya ingin menghadiahkan anak-anak saya sebuah rumah kepada masing-masing mereka. Buatkan yang terbaik dengan bahan-bahan yang terbaik yang sanggup kalian kerjakan." Lalu keduanya pergi dan mulai bekerja untuk tugas pekerjaan terakhir. Si Ujang sekalipun memiliki talenta dan kemampuan yang luar biasa, daya cipta dan kreativitas yang cemerlang, namun dia penuh persungutan. Dia mengerjakan pekerjaan terakhirnya hanya sekedarnya saja atau asal jadi saja. Si Udin, sekalipun dia tidak semahir si Ujang, namun sikap dan karakternya sangat mulia. Dia penuh hormat akan tuannya. Dengan segenap hati dan kesungguhan, dia menyelesaikan semua pekerjaan terakhirnya untuk tuannya. Itulah karya terbaik dan termewah yang Udin pernah kerjakan sepanjang umur pekerjaannya. Pada hari keduanya datang lagi menghadap sang kontraktor untuk menerima upah dan pesangon. Setelah menerima semua upah dan pesangon, lalu sang kontraktor menyerahkan kunci rumah terakhir yang mereka bangun sendiri, yang awalnya dikatakan untuk kedua anak-anak sang kontraktor. Si Ujang yang sekalipun mahir bertalenta, namun memiliki sikap dan karakter yang kurang baik, menerima rumah hasil buatan tangannya sendiri yang hanya asal jadi. Sementara si Udin yang kurang mahir, talentanya biasa saja, namun sikap dan karakternya mulia, telah menerima rumah hasil buatan tangannya yang keluar dari hatinya yang terdalam. Ada peribahasa asing yang berkata, "It is your attitude atau sikapmu and not your aptitude atau kemampuanmu that will determine your altitude atau ketinggian pencapaianmu." Atau bila diterjemahkan, sikapmu lah dan bukan talenta atau kemampuanmu yang akan menentukan ketinggian pencapaianmu atau masa depanmu. Itulah yang menjadi perenungan kita pagi ini. Musa sekalipun tahu bahwa dia tidak pernah diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian, namun Musa adalah seorang yang sangat mencintai dan menghormati Tuhan lebih dari segalanya. Ketika Tuhan berkata, "Lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian, kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu." Dengan kata lain, Tuhan berkata, "Inilah tugas finalmu. Lalu engkau akan mati dan yang lain akan masuk ke tanah perjanjian yang dengan susah payah dan penuh tetesan air mata
engkau telah kerjakan dan perjuangkan. Namun dengan segera Musa mengerjakan semua tugas terakhirnya terhadap orang Midian, dan dengan demikian meluruskan rencana Tuhan bagi keturunannya, sebab penghalang dan perusak bangsa Israel telah dihabisi. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajari aku untuk memiliki sikap dan karakter yang luhur dan mulia, agar aku berkenan di hadapan-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.